Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 20 September 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Andreas Kim Tae-ngon, Imam, dan Santo Paulus Chong Hang dan kawan-kawan, para martir dari Korea. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memanggil orang di seluruh muka bumi untuk diangkat menjadi anak-anak-Mu. Darah martir kudus Santo Andreas Kim Tae-ngon dan kawan-kawan telah Engkau jadikan benih yang amat subur sebagai umat Kristiani yang baru. Semoga kami dikuatkan berkat bantuan para kudus-Mu ini, dan sambil mengikuti teladan mereka, kami maju dalam segala kebaikan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup.
sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama menampilkan perumpamaan tentang penabur. Benih adalah sabda Allah, tanah adalah hati manusia. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak berduri, dan ada pula yang jatuh di tanah yang baik, lalu menghasilkan buah berlipat ganda. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini juga Gereja Semesta memperingati para martir Korea, khususnya Santo Andreas Kim Tae-gon, imam pertama dari Korea, dan Santo Paulus Chong Ha-sang, seorang awam katekis, bersama 101 martir lainnya yang mati dibunuh karena iman. Mereka adalah tanah yang baik, yang menerima sabda Allah dengan hati yang tulus, memeliharanya, dan menghasilkan buah sampai menyerahkan nyawa mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita merenungkan perumpamaan tentang penabur ini lebih mendalam. Yesus menjelaskan bahwa ada banyak cara orang menanggapi sabda Allah. Ada yang langsung hilang karena hati keras. Ada yang semangat sebentar tetapi layu dalam cobaan. Ada yang tercekik oleh urusan dunia, dan ada yang berakar lalu berbuah. Para martir Korea adalah contoh nyata tanah yang baik. Mereka menerima Injil di tengah tantangan budaya dan penganiayaan. Namun sedikit pun mereka tidak goyah. Sabda Allah berakar kuat dalam hidup mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Andreas Kim Tae-gon sebagai imam rela mempertaruhkan nyawanya demi melayani umat. Santo Paulus Chong Ha-sang, seorang awam, gigih memperjuangkan kebebasan beragama dan mendukung misi gereja. Mereka tahu bahwa sabda Allah menuntut kesetiaan sampai akhir. Iman mereka diuji dalam penderitaan, tetapi justru di sanalah iman itu berbuah lebat bagi gereja Korea dan seluruh dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan tentang penabur tidak hanya berbicara tentang orang lain, tetapi juga berbicara tentang diri kita sendiri. Apakah hati kita seperti jalan berbatu-batu, penuh dengan semak, atau tanah yang baik? Dalam hidup modern, kita bisa terjebak dalam semak, kesibukan, ambisi, dan kekhawatiran. Namun, para martir Korea mengingatkan kita bahwa sabda Allah lebih berharga daripada kenyamanan dan bahkan hidup kita sendiri. Kita pun dipanggil untuk menjadi tanah yang subur, yang memelihara iman dengan doa, sakramen, dan kesetiaan dalam pelayanan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui renungan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk mencontoh teladan pada martir Korea, meneguhkan iman kita bahwa sabda Allah hanya akan berbuah bila diterima dengan hati yang baik, dipelihara dengan kesetiaan, dan diwujudkan dalam keberanian bersaksi. Maka mari dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus mencontoh teladan para martir Korea
secara khusus Santo Andreas Kim Taegon dan Santo Paulus Chong Hasang menjadi tanah yang baik bagi sabda Allah, agar iman kita pun berbuah lebat dalam keluarga, masyarakat, di mana kita hidup, di gereja, dan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita pun siap bersaksi, meski harus menghadapi penderitaan demi Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.